Salam saudara, kita ada dalam saatnya menabur, mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, Bapa Tuhan yang selalu berfirman bagi kami, perkenankan kami untuk beroleh hikmat-Mu ketika kami mau mengkaji kebenaran firman-Mu. Tuntun dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita Yesaya pasal 7 ayat 10-17, temanya adalah Allah beserta kita. Jadi saudara, kalau kita lihat teks ini di pasal 7 kan, misalnya kita baca dari ayat 1 sampai 9, kita dapat gambaran yang cukup kuat tentang persoalan yang dihadapi oleh Ahaz yang memimpin sebagai raja di Yehuda. Waktu itu ada gabungan kekuatan Israel Utara yang bersatu dengan Syria dengan tujuan supaya mereka mau melawan kekuatan Asyur yang waktu itu menjadi kekuatan super. Tetapi upaya ini, negosiasi ini gagal. Karena gagal, maka Yehuda menjadi sasaran dari upaya menghancurkan Yehuda yang dilakukan oleh dua kekuatan kolaborasi Israel Utara dan Syria ini. Mereka bahkan berencana untuk menggulingkan Ahaz sebagai raja, karena kita tahu bahwa upaya ini mereka lakukan dengan mereka semacam menjatuhkan Ahaz secara internal, jadi dari dalam kerajaan sendiri. Nah, karena itu mereka berupaya untuk mengangkat anak Tabeel, dipersiapkan mengganti Ahaz. Ini tantangan yang cukup berat, mengingat sebenarnya Yehuda juga dalam kondisi yang susah karena baru tahun lalu mereka mendapat serangan dari Efraim dan Damsyik yang membunuh 120.000 orang. Nah, persoalan-persoalan ini ditambah pula dengan karakter Ahaz. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan naluri politiknya. Secara diam-diam sebenarnya dia sedang mau untuk bersatu dengan Asyur. Dan karena itu dia lebih memainkan posisinya sebagai politisi dibanding dengan keberadaan masyarakat dan rakyatnya yang akan menerima akibat dari konsekuensi-konsekuensi ini. Nah, jadi sangat jelas bahwa dalam bacaan kita Ahaz lebih mengandalkan perhitungan politiknya, bahkan ini sebagai cara untuk mengabaikan peran Tuhan. Dalam konteks inilah Nabi Yesaya hadir untuk mengingatkan Ahaz agar ia jangan memikirkan kemampuan dirinya sendiri. Kita ingat bahwa tradisi kekuasaan di Yehuda selalu menempatkan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Jalan ini yang harusnya diambil oleh Ahaz. Dia harus menanggalkan arogansi, dia harus merendah di hadapan Tuhan. Nah, disinilah kita menemukan suatu kejujuran sejarah, bagaimana moral dan iman seorang pemimpin menentukan masa depan suatu bangsa. Mari kita kaji teks kita. Nah, saudara-saudara, teks kita sebenarnya menyoroti tentang bagaimana kondisi kepemimpinan, bagaimana kondisi Ahaz. Disebutkan bahwa hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, dalam kondisi inilah Tuhan menyuruh Nabi Yesaya datang kepada Ahaz dan memberi pesan, jangan takut. Lihat saudara, meski Ahaz ini adalah seorang pemimpin yang percaya pada Tuhan, dia percaya tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, dia ada di dalam dosa. Tetapi Tuhan itu dengan selalu konsisten atas janjinya bagi keluarga Daud dan Yerusalem. Ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan itu belum berakhir bagi Yehuda. Bisa jadi Yesaya sebagai nabi melihat
apa yang dikehendaki Tuhan ini sebagai momentum untuk perubahan bagi Ahaz. Ahaz mengalami semacam perubahan cara pandang kepada Tuhan dan dia mau merendahkan hatinya kepada Tuhan. Ahaz diharapkan bisa bertobat sehingga ia menemukan ketentraman hati dan Tuhan akan berdiri sebagai penolongnya. Untuk meyakinkan Ahaz, Yesaya meminta kepada Ahaz agar ia meminta suatu tanda dari Tuhan. Dan ini adalah hal yang wajar. Jadi tanda kepada Tuhan bahwa memang dia mau menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sayangnya upaya Yesaya ini tidak berhasil. Kita baca dalam pasal 7 ayat 10, misalnya ayat 10-11, aku tidak mau mencobai Tuhan. Namun kata-kata ini, saudara, ini kata-kata yang sebenarnya justru menyakiti Tuhan. Nampak bagi kita bahwa jawaban ini secara teologis adalah jawaban yang membanggakan. Ahaz bisa saja mengarahkan Nabi Yesaya agar Tuhanlah yang memberi tanda dan bukan dari dia, misalnya begitu, kalaupun ini dipercakapkan. Tetapi jawaban ini justru menunjukkan sikap arogansi seorang pemimpin, seorang raja yang hatinya telah menjauh dari Tuhan. Maksud lain dari tanggapan Ahaz terdengar yang kelihatan salah ini sama sekali tidak mengisankan Tuhan. Ini lebih dari sebuah penghinaan sebenarnya. Karena itu dia sebenarnya tidak mau tanda. Dia telah memutuskan apa yang akan dia lakukan. Dan tanda apapun menurut dia dari Tuhan itu justru akan mengganggu keputusannya. Ahaz lebih suka mengikuti akal pikirannya sendiri daripada berjalan dalam kebergantungan kepada Tuhan. Ahaz akan memilih lebih baik ke Asyur meminta bantuan daripada bantuan yang datang dari Tuhan. Kita melihat kata-kata Yesaya, misalnya Yesaya pasal 6 ayat 9 dalam teks sebelumnya menjadi kenyataan. Mendengar dan mendengar tetapi tidak mengerti, melihat dan melihat tetapi tidak menanggap. Rupanya di sini mereka yang mengeras dalam dosa tidak akan percaya tanpa melihat, dan bahkan ketika tanda ditawarkan mereka menolak untuk melihat. Dan ini sungguh mengerikan karena terjadi di Yehuda, di rumah Daud. Raja teokrasi yang seharusnya memimpin umat di jalan Tuhan, dan dari siapa seharusnya muncul penebus. Bukankah mereka selama ini tradisi-tradisi raja di Yehuda selalu bersandar pada Tuhan yang kekal? Dialah yang selalu memberi keselamatan dan pertolongan. Dan nampak bagi kita bahwa satu persatu keluarga Daud mulai menjauh dari Tuhan. Generasi-generasi Daud yang dijanjikan akan kokoh selama-lamanya, justru mereka sendiri yang mengambil jalan yang berbeda. Dan firman Tuhan sekarang berbalik melawan mereka untuk kehancuran mereka. Dengan kesal Yesaya mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi tanda. Tanda itu disebutkan dalam ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tanda Immanuel. Memang ini menjadi masalah yang diperdebatkan di antara para ahli. Rabi-rabi Israel rata-rata menolak cara berpikir kekristenan yang menyandingkan nubuat Nabi Yesaya ini dengan kehadiran Kristus. Tapi dalam kekristenan kita bagaimanapun harus membacanya dari perspektif Kristus. Dan ini janji yang kita yakini untuk kesempurnaannya ada pada Kristus. Ada yang bilang bahwa itu kan perempuan muda itu kan bukan perawan seperti yang dikutip dalam Injil Matius. Tetapi kemudian mereka bilang bahwa perempuan muda itu berbeda sekali. Nah, karena itu solusinya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
Immanuel itu ditujukan kepada Hizkia. Masalahnya saudara-saudara, ada juga ahli yang mengatakan bahwa ketika percakapan antara Yesaya dan Ahaz, Hizkia sudah lahir. Dia lahir dan perempuan muda yang disebutkan itu tidak pernah ditemukan dalam masa pemerintahan Ahaz. Jadi semua ciri-ciri itu justru kesempurnaannya kita temukan dalam kekristenan yang mengarahkan Immanuel pada Yesus. Nah, tapi begini, supaya kita bisa memahami teks ini, memahami apa makna Immanuel, menurut saya kita juga harus berani melihat kembali apa yang Yesaya maksudkan. Kita tahu bahwa Yesaya juga tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi ini hanya didorong oleh keyakinan. Dan karena itu kita harus meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi. Memang menariknya saudara, karena negeri Syria maupun Israel Utara setelah ini mereka hancur dan janji itu seperti tergenapi karena negeri mereka menjadi sepi. Ada bagian-bagian yang juga janji-janji Yesaya ini terjadi. Itu menarik juga untuk kita lihat. Nah, tapi saudara, kita selalu yakin bahwa kesempurnaan dari semua janji Immanuel itu ada pada Tuhan Yesus. Tapi sesungguhnya juga selain tanda yang dimaksudkan oleh Yesaya, kalau kita mau lihat, itu sekaligus memperkenalkan 3 tipe Mesias menurut saya. Yang pertama, lahir dari seorang perempuan muda. Kata perempuan muda diterjemahkan dari kata alma. Terlepas dari kontroversi, perempuan muda yang maksud adalah yang masih perawan atau tidak, atau yang tidak berorientasi pada seksual. Prinsipnya di sini adalah bahwa perempuan muda yang dimaksud oleh Yesaya adalah seorang perempuan, seorang hamba yang menjaga kesucian hidupnya, menjaga kemurnian hati, dan menjaga imannya di hadapan Tuhan. Dengan demikian konsep ini mengacu pada suatu bentuk kritik terhadap Ahaz yang tidak menjaga kemurnian hati dan kemurnian imannya kepada Tuhan. Immanuel itu bahasa Ibrani yang berarti Allah beserta kita. Dia menekankan pada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Percaya atau tidaknya manusia pada Allah, karakter Allah ialah karakter Immanuel hadir di antara kita. Meski Allah hadir dalam kehidupan kita, bukankah kita juga harus menyerahkan hati kepada Sang Immanuel? Tetapi kalau Ahaz dia tidak menyerahkan hatinya, maka kehadiran Allah menjadi tidak berguna dalam kehidupannya. Dan karena itu, apa yang dikatakan oleh teks kita tentang gambaran seorang perempuan muda itu lebih menekankan pada kemauan, ketulusan, satu upaya menjaga kemurnian diri di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Yesaya kepada Ahaz. Hal kedua, seorang anak laki-laki diterjemahkan dari kata bane. Ungkapan laki-laki itu menunjukkan identitas keluarga, tapi juga menjadi penerus keluarga yang mana dalam pemahaman orang Israel waktu itu. Laki-laki yang ideal itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap masa depan keluarganya. Ia harus seorang yang mandiri, berwibawa, dan kuat. Hal ini tentu berbeda dengan keberadaan Ahaz sendiri yang takut, lemah, dan lebih memilih berkoalisi dengan Asyur. Ini gambaran seorang laki-laki atau keturunan Daud yang tidak ideal. Immanuel atau Allah beserta kita akan memungkinkan orang percaya untuk memiliki keyakinan akan kehadiran dan penyertaannya. Dia harus yakin itu. Nah, sementara makanan yang disebut dadi dan madu itu dalam kaitan dengan pengambilan keputusan, kita lihat dadi dan madu itu adalah makanan untuk kelompok orang-orang miskin. Gambaran tentang ciri Mesias yang dimakan dadi dan madu, makanan dadi dan madu dimaksud untuk menunjukkan keberpihakan Immanuel kepada kaum yang terhempas. Dalam hal ini, jika Ahaz percaya kepada Tuhan, dia juga harus berhenti memikirkan kepentingannya, atau jangan hanya memikirkan kekuasaan untuk keturunan Daud. Ahaz demi kepentingan rakyatnya harus melepas arogansinya dan benar-benar percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan. Nah, dengan model pemahaman ini mungkin bisa memberi kontribusi bagi kita untuk melihat teks ini dalam cara pandang Nabi Yesaya.
Jadi ketika Yesaya memproklamirkan anak Immanuel, terkesan kuat bahwa generasi Daud, bahkan sebenarnya sindiran kepada generasi Daud, peringatan kepada generasi Daud bahwa generasi Daud bahkan tidak lagi memiliki takhta. Itulah tanda kehancuran. Immanuel memiliki dimensi menghancurkan. Kehadiran Allah untuk menghancurkan arogansi. Kehadiran Allah telah menghancurkan segala orientasi manusia yang lebih mengutamakan kekuasaan dan kepentingan diri. Tetapi Immanuel juga mengandung harapan, sebab akan ada umat yang tersisa, umat yang setia. Itu ada pengharapan di situ. Lihatlah, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan ini hanyalah seorang perempuan muda, tidak disebutkan tentang ayahnya atau suami yang akan memberinya satu status. Teks tersebut hanya menekankan wanita muda dan anak laki-lakinya, dua kelompok masyarakat yang tampaknya tidak penting dan lemah. Wanita itu akan memanggil anaknya Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Dia melakukan ini bahkan pada saat yang tampak sebaliknya, ketika tampak bahwa Yehuda dan Yerusalem akan dihancurkan sepenuhnya. Jadi wanita itu jelas adalah wanita yang takut akan Tuhan dan setia. Wanita yang sangat kontras dengan ketidaksetiaan Ahas yang jahat dan keluarga Daud yang keras. Ada harapan, Tuhan akan memelihara umat, anak-anak Immanuel yang setia akan tetap bersama mereka. Jadi Immanuel memang ada dimensi kehancuran bagi mereka yang menolak dia. Tetapi juga Immanuel adalah tanda bahwa janji Tuhan akan digenapi. Tanda harapan baru akan ada. Kehadiran Tuhan selalu ada dalam keberadaan orang percaya. Nah, kita tidak tahu kapan janji Tuhan itu akan terrealisasi. Tetapi yang kita tahu bahwa itu akan terjadi. Kita percaya bahwa Kristus adalah Immanuel. Apa yang dikatakan Yesaya, jika dilihat dari kehadiran dan karya Kristus, semuanya menunjuk pada Immanuel yang ideal. Perempuan yang kudus, menjaga hatinya. Maria, Yesus, anak laki-laki yang taat, tidak tergoda oleh berbagai hal. Bujukan karya dan pelayanannya adalah karya ketaatan kepada Bapa. Nah, saudara, lalu bagaimana aplikasinya? Perayaan Advent sering menyinggung janji Nabi Yesaya tentang Immanuel. Kita belajar bagaimana Allah menggenapi janji ini kepada umat Israel yang tersisa, umat yang setia. Pada perayaan Advent kita boleh bergembira atas penggenapan tanda Immanuel. Allah memelihara umat yang setia dan mendatangkan Sang Penebus dengan cara yang paling ajaib. Di tengah berbagai tantangan dan ketakutan, kita masih bisa melihat harapan karena karya Allah yang selalu beserta dengan kita. Dalam tanda ini dan dalam penggenapannya, kita melihat kesetiaan Allah yang besar. Allah akan menggenapi janji-janjinya kepada umatnya yang setia. Melihat tanda Immanuel dan kemudian menaruh kepercayaan penuh pada jalan-jalan Tuhan yang perkasa. Itulah makna Advent, satu semangat yang menolong kita untuk selalu rendah hati dan meyakini bahwa Allah selalu hadir dalam pergumulan hidup kita. Tantangan hidup terlalu besar, tetapi semangat itulah yang membawa kepada sukacita yang dalam dan mendalam. Karena sukacita kita sangat yakin bahwa Allah memelihara orang-orang yang setia, yang meyakini bahwa Allah hadir di dalam hidupnya. Suatu sukacita yang tabah, yang kuat, suatu sukacita yang mesti lahir dari hati. Karena hari Tuhan itu pasti akan datang. Natal telah dekat dan hari Tuhan yang kita nantikan dengan penuh sukacita. Hari Tuhan dengan penggenapan-penggenapan itu akan menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya Roh Kudus-Mu. Berkati kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.